ini Pak, tadi Bapak ini yang nanya penyakit jantung tadi Pak. Tadi kan dia yang suami istri. Pertanyaannya apa? Iya, dia suami istri dijilat sama suaminya atau istrinya. Apa? Yang sakit jantung tadi Pak. Yang sakit jantung? Iya, obatnya kan dijilat sama pasangan. Dijilat sama istrinya? Iya. Ya, kalau dia nggak ada pasangan gimana Pak? Apa? Ya nggak ada pasangan. Apa? Ya nggak ada pasangan. Yang nggak ada pasangan, saya siapin Mbak Betina di bawah. Ada pakai Mbak juga sembuh Bu. Mbak pakai Mbak. Pakai Mbak sembuh, Mbak Betina. Ibu jangan nanya kalau nggak ada pasangan Bu. Itu kan pertanyaan orang lain, jangan ibu tanya. Udah diem aja, pokoknya ibu punya pasangan nggak punya, ya udah kerjain. Kita kan kadang gini, Pak Haji yang nggak punya pasangan gimana? Emang lo sakit jantung? Enggak, udah jangan nanya. Ya saya sakit jantung Pak. Ya ntar kan lu pakai mbebet jantan tuh. Yang jilatin lawan jenis bisa suaminya, bisa anaknya, bisa keponakannya, bisa nyewa tukang ojek. Mesti lawan jenis. Oke? Bisa gak Pak Haji laki-laki hidung belang? Bisa lah. Hidungnya ditutup kan jadi belang. Ya, Bapak-bapak. Enggak ada. Bapak apa? Warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Yusron dari Depok. Pertanyaannya apa? Saya alhamdulillah udah 2 kali Ya. kesini. Boleh. Yang mana namanya? Ini di sini. Oh ya, tulis. Iya. Punten ya Pak. Ya. Yang mau ganti ke Sentul besok pagi boleh. Mau yang di puncak boleh. Cuman bedanya di puncak kan 100 orang. Kalau di Sentul kan cuman berapa orang. Yuk, pertanyaan apa Pak? Saya usaha udah lama Pak Haji. Ya. Cuman pernah jaya bangkrut. Udah 2 kali jaya bangkrut. Sekarang baru mulai lagi nih Pak Haji. Bapak kalau pengen kamu bangkrut, yang 3 nggak boleh dilanggar. Jadi orang yang udah kaya, jaya bisa bangkrut, penyebabnya 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nah Bapak kemarin bangkrut, yang 3 yang saya ucapin dilanggar gak tuh? Betul Pak Haji. Hah? Iya. Ayo, tepuk tangan dong. Ya. Dan sekarang saya baru mulai lagi Pak Haji, udah 2 tahun, cuman kurang modal Pak Haji, tokonya kosong gitu, yang belanja juga kurang banyak. Gimana caranya Pak Haji biar dapat modal Pak Haji nih? Bukti transfernya saya transfer di sini. Oh iya. Ini nama saya nih. Ya, namanya siapa? Daniar kan. Oke. Daniar Nur Aida. Ya, oke. Makasih. Ya, buat acara di puncak. Iya. Ya, oke. Sip. Ada lagi pertanyaannya Pak? Saya udah mulai lagi Pak Haji, udah 2 tahun nih, cuman tokonya kosong juga kurang modal nih Pak Haji. Gimana caranya saya biar dapat modal? Punya istri gak? Punya Pak Haji, saya bawa istri saya tuh Pak Haji. Ya udah, colek mulut Bapak. Kalau dia asin manjur. Kalau dia pahit buru-buru disantet. Yo, ibu apa? Jadi gitu aja Pak Haji. Iya, dicolek alat kelaminnya istri. Terus mandi taruh malam di gimana? mulut. Mandi malam gimana Pak Haji? Harus wajib. Wajib. Mandi jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Orang yang mandi pandan jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, saldonya nggak pernah 1 miliar, nggak pernah. Selalu di atas 1 Selama miliar. berapa siap-siap Pak Haji? Lo belum praktek udah perhitungan sama siap. gurunya. Siap. Janganlah. Iya. Praktekin dulu. Ah, nanti gua ajarin, bos, Iya. kalau bisa kayak gini metodenya gitu. Tadi bawah 1 M saldonya nggak pernah di Siap atas. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Mulyati dari Makassar. Makassar. Ya. Pertanyaan apa, Sar? Saya sudah yang kedua kalinya datang kemari Pak. Kebetulan semua usaha saya gagal. Gagal? Ya, termasuk dealer Alhamdulillah. Honda saya. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal Pak. Termasuk dealer Honda saya dan perjalanan haji dan Usahanya ibu apa kok bisa gagal? dealer Honda Pak, H1, H2, H3. Apa usahanya? Dealer Dealer apa? Honda Motor. motor. Ya.
Honda motor H1, H2, H3. Terus saya punya travel juga macet. Semua usaha tidak ada yang jadi, Pak. Kalau ibu boleh tanya-tanya orang, kenapa usaha ibu gagal? Penyebabnya apa? Dulu ada orang pintar yang pernah bilang ada yang ini di rumah saya jadi tidak ada orang yang bisa lihat masuk ke rumah saya gitu, ke toko saya. Apa kata orang pintar? Kalau ada orang mau masuk di rumah saya tidak kelihatan gitu. Oh, kalau ada mau masuk ke itu Ke toko saya. ke toko ibu nggak kelihatan. Ya. Terus? Jadi terus travelnya nggak ada, jemaah saya habis. Oke. Yang tadinya satu pesawat saya berangkatkan kerjasama dengan Pak Sahrul Gunawan, tiba-tiba habis semuanya. Sarul Gunawan. Ya. Pasien saya dulu waktu sama istri yang pertama tuh. Ya. Gampang lah Bu. Ya. Ibu cebok, ibu yang sekarang ibu tinggal. Iya. Nah, nanti gondronya kan bersin-bersin pergi dari situ. Kamis kata dia. Iya, Tapi menurut saya sih enggak, pulen ranking 9. Dan saya tambahkan lagi sedikit, Pak. Kebetulan waktu mau kemari sama sekali nggak ada penghasilan apa-apa, jadi saya Nanti ada setelah pulang dari sini ada. dua kali datang ke sini hasil uang pinjam. Ya, nanti ada Bu. Ada koruptor di Makassar, kaya raya tajir melintir, titipin duitnya ke ibu. Amin. Ada amin. mau naruh duit di bank takut OJK, taruh di bank takut KPK, nanti Iya. titipin ke ibu. Iya, Nah, dan nanti ibu saya kelola. dan sertifikat saya itu dipinjam sama orang, dipinjam 3 bulan, diambilin uang di bank pakai atas nama saya, sampai sekarang nggak dibayar-bayar, Bu. Nanti pakai uang koruptor kita tebus Bu. Jadi saya, Nanti banyak uang koruptor pada nggak kepake, ibu pakai aja. saya takutnya nggak punya rumah gitu. Nanti ibu pakai lagi uang koruptor buat bikin rumah, seperti orang-orang sekarang yang kaya-kaya mendadak. Amin. Iya, nanti dia yang korupsi, ibu yang di BAP gitu. Enggak lah, ibu panggil Bu pakai centong. Saya minta tolong Pak kalau bisa centongnya dikasih dengan uang bibitnya. Uang bibit dengan centongnya. Nggak mungkin Bu, yang ngasih yang privat-privat dulu ya. Ya. Nanti habis privat udah habis, baru kita kasih gratis ke yang lain. Ya, Kasihan Pak. dia udah privat ya. Ya Pak. Ya nanti ibu pasti dapat. Ya. Yuk, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Hasan dari Jakarta. Pertanyaan apa San? Selama ini saya ngikutin hidayah, saya udah 3 kali mandi malam, mandi jam 00. Pakai pandan nggak San? Enggak, Pak Haji. Kenapa nggak pakai pandan? Lo nyolong dulu dong tetangga sebelah pandannya. Nyolong. Halo. Nanti supaya pohonnya nggak kelihatan lo colong, lo siram pakai air kencing lo. Nanti kan pandannya numbuh lagi daunnya gitu. Pandan sih saya punya pohonnya, Pak Haji. Hah? Punya pohon pandannya. Oh lo punya? Ya. Oh ya udah dipotong buat mandi. Terus saya kan lagi baru kali ini Pak Haji, baru kali ini kesini Pak Haji. Saya juga belum punya rekening Pak Haji, itu gimana untuk Caranya? ya? Saldonya jangan dimasukin ke rekening, masukin ke pohon pandan aja. Ya, Pak Haji. Gampang lah, buat apa rekening kalau bisa dapetnya tunai. Ya, terima Dah kasih. tunai aja tunai. Ya. Bisa? Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Ciamis. Ciamis. Iya. Pertanyaan apa, Miss? Gini Pak, ibuku sakit kaki, sakit pantat, kakinya mengecil, terus terasa panas. Kalau mau pipis panas sekali. Ya, itu namanya gejala diabetes. Ada lagi? Obatnya gimana? Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan tepung terigu, bahan tepung terigu kayak mie ayam, apa nggak boleh. Mandinya jam 00 selama 99 hari, nanti sembuh. Ya, terima kasih. Ya. Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Agus Pak Haji dari Tangerang. Ya. Saya kebetulan di akhir sebelum Lebaran itu saya berhenti bekerja. Ya. Ya. Sekarang saya masih bingung Ya. karena belum bekerja lagi. Saya
Kepingin Mana sih nomor usaha HP-nya? Pak Haji. Oh iya, 4385 belakangnya. Iya Pak. 4385. Oh iya. Mau ikut di Sentul apa ikut di Puncak? Besok pagi aja sih. Besok pagi di Sentul ya. Oh iya, oke, sip. Lebih enak dong di Sentul privat. Ya udah, oke. Lebih lama ngobrol ya. Yo. Pertanyaan apa, Pak? Ya, saya sekarang ini masih belum bekerja Pak Haji. Kepinginnya sih saya usaha. Sekarang pertanyaannya mau kerja apa usaha? Pengennya sih usaha Pak Haji. Ya udah, lo punya istri gak? Punya Pak Haji. Colek mas, saya usaha apa? Sebut. Bisa gak kalau istri lo dicolek Insya Allah mau Pak Haji. Ya udah, colek, ucap. Terus satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan sudah menjalani. Ya. Mana? Lampung. Mana nomor HP-nya? Tulis. Besok disentul aja. Ya, tulis nomor HP-nya. Besok disentul. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya kan sudah menjalani 1 minggu nih yang ilmu RDAY. Ya. Mandi malam, terus sholat tahajud, baca Quran, tapi baru sampai hanya kuat 5 juz, Ya. gitu. Pertanyaannya apa? Kira-kira saya tidak pakai pandan mandinya Pak Haji. Harus pakai pandan. Nggak bisa nyari pandan. Belum cari juga sih Pak Haji. Oh, kamu cari di pasar tuh yang jual Itu setiap hari atau enggak Pak? tiap hari. Pakai pandan. Iya, orang yang mandi pakai pandan, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Coba kamu mandi dulu. Zaman dulu kan orang begitu. Kenapa harus pandan? Bapak dan ibu boleh ngetes. Anak laki-laki dasarnya. Padahal dia nggak mandi pandan, tapi dicium cara mereksa. Kalau bapak dan ibu mau punya mantu, masih perawan atau masih bujangan, dicium itu alat kelaminnya. Kalau dia bawa pandan, masih ori. Tapi kalau dia bau oli, udah nggak oli. Itu makanya makin mandi pandan begini bos. Makasih Pak Haji. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Teni dari Bandung. Pertanyaan apa? Pak Haji, saya punya warung nasi, tapi pengen lebih ramai gimana ya Pak Haji? Cebok di depan warung nasi. Pada saat ibu bikin bumbu makanannya, sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, borong. Iya. Untung bersih 1 hari 10 juta. Iya. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, saya nih pulang dari sini ada bayaran kontrakan. Ya. Bisa nggak ya dari mana gitu? Oh, itu namanya ragu dan mengeluh. Harus pasti ada. Pasti ada. Iya, iya. Pasti ada. Iya, pasti. Pasti ada. Nanti Iya, bu pulangnya kan keserempet, dapat uang kaget, bisa buat bayar kontrakan. Iya, ya makasih Pak Haji. Ya, mau kan? Assalamualaikum. Keserempet mau kan? Enggak mau Pak Haji. Mau dapat uang aja. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Mbah Haji. Ya. Saya baru ini, nama saya Ujang dari Banten. Saya lihat YouTube baru seminggu. Nah, saya langsung dipraktekkan ya. Istilah saya waktu lihat ibu saya lagi sakit, alhamdulillah saya dengar dari kakak saya langsung penasaran Pak Haji, praktek saya mandi tengah malam pakai pandan. Nah, itulah Pak Haji, mata katanya ucapan doa tuh. Anak saya kan kerja di mobil itu di Cilegon ya, di alat berat, cuman ya gajinya kecil. Kata saya, udah berhenti, mendingan usaha sama bapak, nanti bapak cari modal, padahal modal belum ada. Tahu-taunya anak saya nggak masuk hari Minggu, padahal nggak salah apa-apa. Tahu ada telepon, suruh diberhentiin katanya. Lo kan tadi bilang, Waduh. udah Gitu keluar, saya. usaha aja sama bapak. Ya, cuman alhamdulillah Pak Haji, saya baru seminggu mandi tengah malam ya. Biasanya saya itu sakit, suka pilek, suka batuk. Alhamdulillah sakit minum es. Nih Pak, Alhamdulillah. Nih Pak, saya kan selalu ngomong gini. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Selalu saya ngomong begitu. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Itu saya ucap terus.
Alhamdulillah sekarang tamu-tamu saya jadi kenyataan. Makanya nanti ada 5 orang apa 4 orang dia mau testimoni. Saya paksain praktekin ilmu RDI bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nggak 12 juz ya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Itu kalau orang masuk logika, apa hubungan mandi jam 00 sama saldo 1 M? Nggak ada Pak. Tapi ucapan adalah doa. Saya omongin terus di YouTube. Saya gaungin di YouTube. Sekarang udah pada jadi kenyataan. Salah satunya Haji Marco. Haji Marco pada saat dia datang, itu kontrakannya cuma 6 pintu. Dia lakukan selama 7 bulan, kontrakannya 21 pintu. Makanya besok dia jadi pembicara. Haji Marco sebelum datang ke RDI nggak punya ruko. Setelah 7 bulan datang ke RDI, dia punya rukonya 15 pintu. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu dengung-dengungin aja. Contohnya begini. Pokoknya kalau gue bangun tidur ngaceng, gue saldonya di bawah 1 M. Janganlah. Kalau gue bangun tidur ngaceng, pasti saldo gue di atas 1 M. Diucap terus aja. Nanti Bapak periksa, bener gak ngaceng? Oh ngaceng, oh berarti gue 1 M. Ucapan adalah doa. Iya, Pak Haji. Contoh nih, Bapak dan Ibu ikut pengajian nih di RDAY. Sandalnya hilang. Mungkin dipakai sama orang buru-buru wudhu, jadi sandalnya nggak ketemu. Nah Bapak langsung ngomong, pokoknya nih kalau sandal gua nggak ketemu, gua pulang dari RDAY, semua utang gua lunas. Begitu. Ya. Ini udah ngomong, pokoknya nih kalau sandal gua nggak ketemu, semua utang gua lunas. Kan udah ngomong begitu. Ibu yatim lagi pada tidur, roknya dibuka, mana ya? Saya tanya, Bapak ngapain buka rok ibu yatim yang pada tidur? Takut sandal saya ada di dalam. Kalau udah kita bersabda, udah nyumpain, ya udah jangan dicari. Nanti terkabul. Nah Bapak juga begitu. Pokoknya nih, kalau anak saya dikeluarin gak dapat pesangon, berarti saya bakal punya duit 1 M buat modal usaha. Begitu. Kalau dapat pesangon, ya resiko, kan kita udah ngucap tadi. Bisa? Ini berlaku buat semuanya. Cuman ini Pak Haji ya, saya tadinya kan usaha jalan. Usahanya apa? Usahanya ya mie ayam, dagang bakso gitu ya. Karena pembesaran perebalan jalan, saya pindah posisi jadi petani. Tapi alhamdulillah petani saya nggak mengeluh. Alhamdulillah bersyukur, nggak pernah beli beras. Ya biasa beras beli 1 liter 2 liter kan ini mak dari bulan ke bulan itu terus nambah, alhamdulillah gitu ya istilahnya, nggak kurangan satu apapun. Saya bersyukur sama Allah gitu, biarpun saya tadinya rendahan ya istilahnya sekolah. Sekarang juga, pertanyaannya apa? Petaninya ya istilah Sekarang pertanyaan apa? kadu pete ya. Enggak, sekarang nih pertanyaan. Oh pertanyaan saya mau usaha lagi ya, karena nggak ada pendapatan tiap harinya, jadi Enggak, pertanyaannya apa? pengen tajir melintir aja saya. Enggak. Pak, enggak ada orang kaya raya tajir melintir mukanya kayak lu. Ya Allah kan nggak begitu, Allah Maha Rahman Rahim. Iya. Digosok Iya kan? dulu mukanya pakai celana dalam. Siap. Kaya raya tajir melintir, kaya raya tajir melintir gitu. Iya. Bisa? Siap. Bisa. Oke, Bisa. praktekin ya. Iya. Yo, ibu apa? Yo. Ibu apa? Nih, Pak. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sofiati dari Batang Pak Haji. Batam. Pertanyaan apa Tam? Testimoni dulu Pak Haji. Boleh. Saya kenal RDAY udah baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi sudah baru 1 bulan sudah merasakan. Ya. Saya kan ada rumah itu Ya. udah dikasih plat. Ya. Itu kan rumah saudara, maksudnya rumah saya tapi sudah peninggalan, tapi sudah saya beli gitu. Nah, terus kan saudara kan pada geger gitu loh. Akhirnya pada datang ke saya, lah kok sampai ada plat gitu. Lah saya
tahu ada ilmu RDAY, langsung saya praktekin itu ilmu RDAY. Saya colek-colek, saya tepuk-tepuk ke saudara-saudara, kan pada datang semua. Ya. Alhamdulillah pada nurut semua Pak Ji. Ya. Malah minta maaf malah Pak Ji. Ya. Terus utang saya yang kekurangan itu malah udah utangnya berapa nanti biar dilunasin itu Ya. sama saudara. Ya. Lah terus saya ngebel ke banknya yang tadinya kan harus ngelunasin 20 juta. Sebelum saya ngebel ke banknya saya dah itu Ya. pakai ilmu Jaga. bisa. Ya udah selama 99 kali mau tidur, bangun tidur 99 kali. Iya. Bisa? Iya. Oke, sip. Makasih Ya. Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zainal Mutakin dari Serang, Banten, Pak. Ya. Pertanyaan perihal usaha. Kebetulan saya usaha jual beli kambing dan unggas. Ya. Minta solusi Pak agar barang didapatkan dengan mudah dan langganan lebih banyak dan lancar Pak. Barokah dunia akhirat. Ya. Makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada pertanyaan? Pertanyaannya yaitu Pak, minta solusi agar pembeli banyak, itu aja. Bapak jualan apa? Kambing dan unggas. Oh, besok mau Idul Kurban. Enggak, setiap hari aja Pak. Oh, Bapak bisa ngitung. Insya Allah. Nanti laku sambil ngomong. Iya. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, beli, borong. Gitu. Terima kasih Pak. Pak, ini belum Idul Kurban nih. Belum Iya. Idul Kurban, Iya. belum. Tapi sapi saya udah laku 6. Yang paling gede tuh, yang 1 ton. Mau tahu harganya? 150 juta. Nggak ditawar. Karena yang beli orang Australia, orang Malaysia, orang Dubai, sama orang Swedia. Buat kurban besok. 150 juta. Jadi saya hari ini udah megang duit 900 juta. Dagang sapi kurban. Saya bilang nggak nawar. Enggak, kan saya muridnya Pak Haji. Hajat saya udah terkabul. Nggak milih. Lah gimana mau milih, orang saya di luar negeri. Nggak dibawa, gimana mau dibawa, orang saya di luar negeri. Jadi dia beli sapi dipotong di sini besok Pak 6 ekor. Ah, Bapak juga begitu. Insyaallah Pak. Tiap hari kan saya siramin. Sampai ini alat kelamin saya bulunya kayak bulu sapi. Ya, Ibu apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Ermi dari Depok. Gitu. Pak Haji, saya mengenal RDAY itu dari sebelum puasa kurang lebih 2 minggu. Ya. Kemudian saya mempraktekkan sholat tahajud, mandi pandan. Saya berdoa anak saya itu tidak pernah udah 3 kali pindah kerja, tidak pernah jadi karyawan tetap. Selalu outsourcing terus. Kemudian saya berdoa supaya anak saya diangkat. 1 minggu setelah saya berdoa, anak saya kan diangkat jadi karyawan tetap. Tapi ternyata perusahaan itu kemungkinan kolab. Jadi anak saya tidak mau. Nah, pertanyaan saya, anak saya itu kan minta pindah kerja gitu Pak Haji, ke Astra atau ke PT Nikel. Kira-kira supaya diterima gimana Pak Haji ya? Gitu. Sedekah gaji terakhirnya dia disedekain kali 12. Gajinya dia berapa terakhir? UMR Pak Haji. Ya berapa? 5 juta. Ya udah kali 12 gitu. Nanti dia diterima kerja tanpa nego, tanpa tes, tanpa gitu. Jadi gaji UMR terakhir dikali 12. Kali 12. Kalau dikali 12 kan anaknya belum ada uangnya Pak Haji. Uang emaknya, uang bapaknya. Iya, ini kayak anak saya nih. Iya. Pak, makasih ya Pak, aku dipaksa suruh Papa suruh sedekah. Kapan suruh sedekah? Kan kata Papa, kan anak saya dokter dua-duanya. Ini yang nomor 3 juga saya suruh sekolah dokter. Kata anak saya yang dokter, Pak, alhamdulillah pasien aku banyak banget. Kan kata Papa, semua hasil pasiennya uangnya disedekain ke anak yatim kurung. Kan aku sedekain Pak tiap bulan. Sekarang Pak, ya Allah, pasiennya luar biasa. Paksa Bu, sedekah tuh maksa. Nanti
Pak Haji bisa gak dicicil? Boleh, sekaligus lebih bagus. Ibu yang nyedekain gitu. Kalau dicicil per bulan gitu bisa Pak Haji? Bisa lah, masa nggak bisa? Oh, baik. Ibu gini Bu, di bawah Ya. ada orang yang petugas kantin, ibu-ibu petugas kantin. Anaknya diterima di perusahaan BUMN terbesar di Indonesia tanpa tes, tanpa interview, tanpa karyawan kontrak, langsung jadi angkat jadi karyawan tetap. Tuh nanti Bu ngomong apa yang dilakukan sama dia. Karena dia nggak bisa sedekah ekstrim, dia jadi volunteer bantuin di kantin tuh ibunya. Ya. Bapaknya yang jaga security di bawah tuh. Jadi kalau ibu di pos, nanti ada bapaknya tuh yang jagain. Istrinya, nah kedua, dia punya anak perempuan yang pertama, suaminya polisi. Itu masuk pendidikan secapa reguler di Sukabumi. Nah, maksud saya, kita kan kadang banyak ngeluh, Pak Haji, aku nggak bisa sedekah ekstrim, aku nggak bisa ibadah ekstrim. Ya udah jadi apa namanya tuh? Riado, apa namanya, relawan. Kan ada tuh yang relawan tukang masak, ada relawan yang suka nyapu, ada relawan gitu. Nah dia tuh di kantin tuh, istrinya suaminya. Nah ibu praktekin itu, nggak ada yang gagal Bu, apalagi ngelayanin anak yatim kurung. Nah, ibu sedekahin dah ke yatim kurung. Kalau ibu punya duit, kalau ibu nggak punya duit, ya apa ibu bisa? Misalkan ada anak yatim ngaji, ditata sandalnya. Yang nggak bisa makan, ibu suapin. Sini sayang. Kan banyak ibu yatim yang anaknya 6. Ada ibu yatim yang anaknya 7. Kan kecil-kecil. Nah ibu bantuin. Ini kan nggak tamu RDAY. Di sini nongkrong, ngobrol, pret, gue bilang. Nggak bakal lo aja terkabul. Jegang ngobrol, ya. Jadi apa? Jadi benalu. Nah kita harus relawan lah, acting, nyapu, bersihin tai sapi apa. Ini kan banyak tuh. Di sini pada nongkrong berhari-hari. Makanya saya kadang lihat ini ngapain si copot. Kalau copot pasang lagi helm. Bisa? Ya, selama berapa gitu? Nah, sampai copot. Sampai copot. 99 hari Bu. 99 hari. Bisa? Mandi Bang udah. Hah? Apa? Dikenyot tuh Bang. Iya dikenyot. Nah, Anda kan udah minta masukin. Sini latihan dulu. Ini mumpung kosong. Dikenyot Bu. Ini beneran maju ini. Sampai ada suara periwitan. Yo, mana yang mau jadi relawan? Ini ibunya udah maju. Lah, orang punya ada. Ya nggak jadi. Ya, bapak pertanyaannya. Bapak habis. Ya. Habis. Ya dah. Sampai ketemu lagi besok malam dan sampai ketemu lagi besok privat di Sentul dan siang privatnya di Ciawi. Kok tempatnya masih kosong, 7 tempat. Sampai ketemu lagi. Tepuk tangan dong. Itu Bu. Ada kok petugas kantin tuh perempuan, namanya siapa tuh, yang dari Semarang. Manjur. Bapaknya jaga security di bawah. Mantunya diterima di secapa reguler, tanpa tes, tanpa langsung memonya petinggi negeri ini. Gak bisa ngomong apa-apa kalau udah petinggi negeri ini ngomong, semua mah takut. Iya. Masuk, nah dia adiknya diterima di BUMN terbesar di Indonesia tanpa tes, langsung jadi karyawan tetap. Yuk, bapak apa? Satu lagi Pak Haji, anak saya itu kan masih kuliah yang perempuan, tapi tugasnya tuh banyak banget, tapi kadang-kadang dipersulit sama dosennya gitu. Orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, orang yang sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Kalau ada yang jolimin mati, tuh lumayan. Yang sedekah saya atau anak saya? Ibu aja, kan anaknya gak gablek duit. Lu aja yang berobat ke RDAY. Siap aja. Nanti kalau ada yang jolimin anak lu kan lumayan pada mati. Apalagi menghina, apalagi yang ada di TikTok, lumayan buat ngurangin penduduk. Ya. Baik. Yo. Terima kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum. Yo. Bapak apa?
Nama saya Didi dari Purwakarta. Pak Haji, saya pengen menjual tanah punya orang. Gimana caranya supaya mendatangkan pembeli gitu? Gimana? Saya pengen ngejual tanah punya orang. Biar ada pembelinya, gimana caranya? Cebok alat kelamin bapak disiramin ke tanahnya itu. Oh ya. Nanti kan laku. Bapak sebagai mediatornya kan? Ya. Ya lumayan Pak, dicebok alat kelamin bapak. Sampai nanti tanahnya numbuh pohon toge ga? Omongan toge berarti manjur. Oh iya, makasih Pak Haji. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau testimoni. Ya. Alhamdulillah setelah melaksanakan ilmu RDAY ada 2 kali transferan ke rekening tanpa ada nama. Alhamdulillah. Setelah itu saya mengadakan privat dengan Pak Haji, disuruh melakukan gimmick-gimmick supaya ada orang linglung lunasi utang saya. Ternyata orang linglungnya belum datang, malah ditawarin bank, disuruh kasih pinjaman. Saya tidak mau, malah ngapain Bu berpikir. Akhirnya saya ambil karena dikasih mobil, karena tidak bayar, bayarnya nanti kalau sudah pensiun. Tapi pensiunnya sebenarnya masih lama, 4 tahun. Akhirnya saya ambil. Alhamdulillah, jadi punya mobil baru. Yang jadi pertanyaan saya, apakah gimmick-gimmick tersebut harus saya lakukan terus sampai ada orang linglung lunasi utang saya? Iya dong, terus dong. Lo masuk iya. gimmick-gimmick perhitungan terus. Oh iya. Terus. Terima kasih Pak Haji, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak apa? Bapak apa? Ini tadi yang sedekah berapa nomor HP-nya? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis namanya nih. Ini yang tadi maju ke depan nulis kertas nih. Namanya siapa? Nomor HP-nya berapa? Assalamualaikum Haji. Ya. Nih. Pak Haji mau nanya itu masalah doa Namanya taubat. siapa? Haji. Nomor HP-nya berapa? Gimana? Menanyakan apa? masalah doa taubat. Mereka nggak telanjang bulat Pak Haji. Pertanyaan apa? Doa taubatnya itu nggak telanjang bulat. Doa telanjang bulat pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Saya minta ampun sama Allah karena saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya minta ampun sama Allah karena saya suka menghayal. Saya minta ampun sama Allah karena saya suka berharap. Saya minta sama Allah karena saya suka mikir, suka komen, bisa gitu. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Siap Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati dari Bekasi. Pertanyaan apa Ti? Anak saya nganggur, pengen kerja di PT Yamaha Musik, Pak Haji. Gampang, cari logo Yamaha Musiknya, nanti ditulis hajatnya anak saya diterima di situ dengan gaji sebulan 10 juta, dikempit di memeknya ibu. Kedua, ibu celana dalamnya pas yang nempel lubang memek, ibu tulis Yamaha Musik Indonesia pakai spidol. Ibu pakai celana dalamnya tuh. Jadi di celana dalam ibu ditulis pakai spidol yang anti luntur, ya, yang admin anti luntur. Nama anak ibu diterima di Yamaha Musik. Nah, ibu pakai tiap hari. Nanti kan memang ibu ada lagunya. Indonesia. Selama berapa hari, Pak Haji? Hah? Berapa hari? 99 hari. Oh, Asmaul Husna. pakai celana itu terus begitu? Enggak. Bikin dong yang ada tulisannya, bikin selusin. Iya. Jadi ibu kalau kemana-mana pakai celana dalam yang ada tulisannya hajat dikempit di. Iya. Bisa? Bisa. Oke. Nanti kan alat kelamin ibu bunyi tuh lagu. Terus kalau biar utangnya lunas nggak bayar bagaimana Pak Haji? Biar utangnya lunas, ibu punya suami gak? Itu ya suaminya yang utangnya banyak, rumahnya mau disita akhir tahun ini gitu Bisa gimana? gak alat kelamin suami dicolek? Alat kelamin ini mau gak kalau dicolek?
Nah dia mah mau banget. Nah ya udah, colek dah. Colek terus. nanti dicocol di pipi ibu 30, kanan 30, jidat 30, dikenyotnya 9.